Assalamualaikum. Apa kabar kawan inspirasi? Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk-pikuk kota Kufah yang ramai, ada sebuah kerinduan yang menggema di hati Raja Harun ar-Rasyid. Ia sedang dalam perjalanan ibadah haji, sebuah perjalanan yang tidak hanya menuntunnya ke tanah suci, tetapi juga ke dalam renungan mendalam tentang kehidupan dan kepemimpinan. Di antara doa dan zikir, tiba-tiba terbersit wajah seorang sahabat lama, Abu Nawas, sang penasehat yang cerdik dan penuh humor. Raja Harun tidak bisa mengabaikan kerinduan itu. Ia memutuskan untuk bertindak. Dengan suara yang berwibawa namun lembut, ia memanggil para pengawalnya. "Cari dan bawalah Abu Nawas kepadaku," perintahnya dengan tegas. "Dan satu lagi, berikanlah dia pakaian berwarna hitam dan celana panjang untuk ditaruh di atas kepala saat kalian menemukannya." Di istana yang megah, para pengawal berdiri dengan penuh kebingungan. Mereka baru saja menerima perintah yang tidak biasa dari Raja Harun ar-Rasyid. "Berikanlah Abu Nawas pakaian hitam dan celana panjang untuk ditaruh di atas kepala," begitu perintah sang raja. Meskipun terdengar aneh, tidak ada yang berani mempertanyakan kehendak raja. Para pengawal pun bergerak cepat. Mereka mencari penjahit terbaik di kota untuk membuat pakaian yang diminta raja. Warna hitam yang gelap dipilih untuk mencerminkan kebijaksanaan dan kedalaman ilmu yang dimiliki Abu Nawas. Celana panjang yang dibuat juga tidak kalah istimewa, dengan kain yang halus dan jahitan yang rapi. Sementara itu, kabar tentang perintah raja ini mulai tersebar di kalangan penduduk kota. Mereka bertanya-tanya, apa maksud di balik permintaan yang begitu tidak lazim ini? Ada yang berspekulasi bahwa ini adalah salah satu cobaan raja untuk Abu Nawas. Ada pula yang menganggap ini sebagai simbol dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh Abu Nawas dan raja. Ketika pakaian dan celana panjang itu selesai dibuat, para pengawal membawanya dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang tidak terikat oleh norma-norma biasa, dan mungkin saja ia akan menerima pakaian ini dengan cara yang tak terduga. Kota Kufah yang biasanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kehidupan, kini menjadi saksi bisu pencarian yang penuh ketegangan. Para pengawal raja, dengan tekad yang kuat, berkeliling kota untuk mencari Abu Nawas, sang bijak yang terkenal dengan kecerdasan dan keluguan tingkahnya. Mereka memulai pencarian dari pasar, tempat di mana Abu Nawas sering terlihat berbincang dengan para pedagang, dan bermain kata dengan para penyair. Namun, hari itu, pasar tampak sepi tanpa kehadiran sosok yang mereka cari. Pengawal raja tidak menemukan apa yang mereka harapkan, Abu Nawas tidak ada di sana. Mereka melanjutkan pencarian ke kedai-kedai teh, tempat di mana Abu Nawas biasa menikmati waktu luangnya sambil menyeruput teh hangat. Namun, lagi-lagi mereka hanya menemukan kekecewaan. Abu Nawas tidak terlihat dimanapun. Pencarian berlanjut hingga matahari terbenam, dan bayang-bayang mulai memanjang di jalanan Kufah. Para pengawal mulai merasa lelah dan putus asa, namun mereka tidak boleh menyerah. Perintah raja harus dilaksanakan, dan mereka harus menemukan Abu Nawas. Akhirnya, ketika cahaya terakhir hari itu mulai pudar, salah satu pengawal melihat sosok yang akrab di tepi sungai. Itu dia, Abu Nawas, duduk sendirian, tenggelam dalam lamunan yang dalam. Dengan hati yang berdebar, pengawal itu mendekati dan menyampaikan pesan dari raja. Abu Nawas, dengan senyumnya yang khas, menerima pesan tersebut dan bersiap untuk bertemu dengan raja. Ia mengikuti para pengawal dengan langkah yang ringan, seolah-olah ia sudah mengetahui bahwa hari ini, ia akan dipanggil oleh sang raja. Ketegangan pencarian Abu Nawas akhirnya menemui titik terang. Di tepi sungai yang tenang, di bawah naungan pohon kurma yang rindang, Abu Nawas ditemukan sedang duduk termenung. Para pengawal raja, dengan napas lega, segera mendekatinya, membawa pesan dan pakaian dari Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas menatap mereka dengan tatapan yang tajam, namun penuh kehangatan. "Ah, para pengawal raja, apa yang membawa kalian ke sini?" tanyanya dengan suara yang tenang. Pengawal raja menjelaskan maksud kedatangan mereka, dan menyerahkan pakaian hitam, serta celana panjang yang harus dikenakan di atas kepala. Dengan gerakan yang penuh teka-teki, Abu Nawas menerima pakaian tersebut.
Ia mengenakan jubah hitam yang elegan, yang kontras dengan sinar matahari senja yang mulai pudar. Kemudian, dengan sebuah senyum yang mengandung 1000 makna, ia meletakkan celana panjang itu di atas kepala, seolah-olah itu adalah mahkota kerajaan. Para pengawal terpesona, tidak mengerti maksud di balik tindakan Abu Nawas, namun mereka tahu bahwa ini pasti bagian dari kebijaksanaan yang hanya dimengerti oleh Abu Nawas dan raja mereka. Mereka mengawal Abu Nawas kembali ke istana, penasaran akan pertemuan antara dua tokoh besar ini. Perjalanan kembali ke istana diwarnai oleh bisikan dan tatapan penduduk kota yang heran. Abu Nawas, yang biasanya dikenal karena kecerdasannya, kini menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang tidak biasa. Namun, di balik semua itu, ada rasa hormat yang mendalam dari para pengawal dan rakyat kepada Abu Nawas, yang selalu memiliki hikmah di balik kelakuannya. Abu Nawas, dengan celana panjang yang terletak di atas kepalanya seperti mahkota, mengikuti langkah para pengawal menuju istana. Langit Kufah mulai berubah warna, menyambut malam dengan taburan bintang yang berkelip lembut. Suara azan maghrib berkumandang, menambah kesakralan suasana saat itu. Di sepanjang jalan, mata penduduk kota tertuju pada rombongan yang tidak biasa ini. Abu Nawas, yang biasanya dikenal karena kecerdasannya dan kejenakaannya, kali ini menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang aneh. Namun, tidak ada tawa atau ejekan, hanya rasa ingin tahu yang mendalam dan hormat kepada sosok yang selalu penuh kejutan. Sementara itu, Abu Nawas sendiri tampak tenang dan berwibawa. Langkahnya mantap, seolah-olah ia sedang memikul sebuah amanat penting. Para pengawal yang mengawalnya pun merasakan aura yang berbeda dari biasanya. Mereka tahu bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan, dan malam ini, ia pasti akan memberikan pelajaran berharga kepada mereka semua. Perjalanan ke istana tidaklah mudah. Jalan yang harus dilalui berliku dan menanjak, simbol dari tantangan yang harus dihadapi oleh seorang penasihat raja. Namun, Abu Nawas melaluinya dengan tenang, seolah-olah setiap langkahnya adalah meditasi. Ketika mereka tiba di gerbang istana, para pengawal mengumumkan kedatangan Abu Nawas. Gerbang yang besar dan megah itu terbuka, menyambut mereka dengan lampu-lampu yang berpendar, mengantarkan mereka ke dalam istana yang penuh kemegahan. Raja Harun ar-Rasyid sudah menunggu, duduk di atas tahtanya yang tinggi. Matanya tertuju pada Abu Nawas, mencari jawaban atas teka-teki yang ia berikan. Abu Nawas mendekat, membungkuk dengan hormat, dan bersiap untuk memberikan jawaban yang telah lama dinantikan oleh sang raja. Malam telah turun di Kufah, dan istana Raja Harun ar-Rasyid bermandikan cahaya lampu yang gemerlap. Di tengah kemegahan istana, Abu Nawas berdiri dengan celana panjang yang masih terletak di atas kepalanya, sebuah pemandangan yang menarik perhatian semua yang hadir. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh penasaran. Ia telah menunggu momen ini, untuk melihat bagaimana Abu Nawas akan menanggapi tantangan yang diberikannya. Abu Nawas, panggil sang raja dengan suara yang menggema di ruangan itu, kau telah memenuhi permintaanku dengan sempurna. Sekarang, jelaskanlah kepada kami semua, apa makna dari pakaian yang kau kenakan ini. Abu Nawas melangkah maju, matanya tidak pernah meninggalkan mata sang raja. Wahai raja yang bijaksana, ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Pakaian hitam ini melambangkan kegelapan malam, tempat di mana ilmu pengetahuan dan hikmah seringkali ditemukan. Sedangkan celana panjang yang kuletakkan di atas kepala ini, bukanlah tanda penghinaan, melainkan simbol bahwa kita harus selalu menjaga pikiran kita agar tetap di atas keinginan duniawi, seperti celana yang berada di atas, bukan di bawah. Sebuah senyum tipis terbentuk di wajah Raja Harun ar-Rasyid. Ia mengangguk perlahan, mengakui kecerdasan dan kedalaman makna dari kata-kata Abu Nawas. Kau memang benar Abu Nawas, sahut sang raja, kau selalu mampu melihat lebih jauh dari yang tampak oleh mata. Para hadirin yang menyaksikan pertukaran kata-kata ini terpesona. Mereka menyadari bahwa di hadapan mereka bukan hanya seorang penasihat, tetapi juga seorang guru yang mampu mengajarkan pelajaran hidup melalui tindakan dan kata-katanya. Malam itu, istana tidak hanya dipenuhi dengan cahaya lampu, tetapi juga dengan cahaya kebijaksanaan yang bersinar dari Abu Nawas, sang penasihat yang selalu memiliki cara unik untuk menyampaikan hikmahnya. Setelah pertukaran kata-kata yang penuh hikmah dengan Raja Harun ar-Rasyid,
Abu Nawas berdiri dengan tenang di tengah istana yang megah. Raja, yang duduk di atas tahtanya, menunggu dengan antisipasi apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas mengangkat tangannya ke langit, matanya terpejam sejenak, dan mulai berdoa dengan suara yang lembut, namun menggema di seluruh ruangan. "Wahai Tuanku, Amirul Mukminin," katanya, "aku memohon kepada Allah, semoga Dia memberi rezeki dan meluaskan anugerahnya kepada engkau." Doa itu bukan hanya untuk sang raja, tetapi juga untuk seluruh rakyatnya. Abu Nawas memohon agar raja diberikan kebijaksanaan dalam memimpin, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kelembutan hati dalam berlaku adil. Doa itu mengalir dari hati Abu Nawas, penuh dengan harapan dan keikhlasan. Raja Harun ar-Rasyid, yang mendengarkan doa tersebut, merasa tersentuh. Ia mengangguk dan menjawab dengan suara yang penuh rasa syukur, "Amin, jazakallah khair Abu Nawas." Sang raja menyadari bahwa doa Abu Nawas adalah doa yang tulus, datang dari hati seorang sahabat yang sejati. Momen itu menjadi momen yang sangat emosional bagi semua yang hadir. Mereka menyaksikan hubungan yang mendalam antara seorang raja dan penasihatnya, sebuah hubungan yang dibangun atas dasar saling pengertian dan rasa hormat. Abu Nawas kemudian membungkuk dengan hormat kepada raja, dan perlahan mundur dari hadapan tahta. Raja Harun ar-Rasyid, dengan senyum yang masih terukir di wajahnya, memberikan isyarat bahwa Abu Nawas dapat pergi. Malam itu, istana tidak hanya dipenuhi dengan cahaya lampu, tetapi juga dengan cahaya kehangatan dan persahabatan. Kabar tentang Abu Nawas yang mengenakan celana panjang di atas kepala telah menyebar ke seluruh penjuru Kufah. Penduduk kota berkumpul di luar istana, berbisik-bisik tentang peristiwa aneh yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak bisa memahami mengapa Abu Nawas, yang dikenal akan kecerdasan dan kebijaksanaannya, melakukan hal yang tampak begitu tidak masuk akal. Di antara kerumunan, ada rasa keheranan yang mendalam. "Mengapa Abu Nawas melakukan itu?" tanya seorang pedagang kepada tetangganya. "Apa yang ingin diajarkan oleh Abu Nawas dengan tindakan ini?" gumam seorang ibu, sambil menggendong anaknya. Abu Nawas, yang baru saja keluar dari istana, disambut oleh tatapan penuh tanya dari rakyatnya. Dengan tenang, ia berjalan melewati mereka, celana panjang masih terletak di atas kepalanya. Rasa hormat yang mendalam membuat kerumunan itu membuka jalan bagi Abu Nawas untuk berlalu. Seorang pemuda yang berani mendorong dirinya ke depan dan bertanya, "Hai, Abu Nawas, seperti itukah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban dari Abu Nawas. Setelah pertanyaan pemuda itu menggantung di udara, suasana pasar Kufah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang berdiri dengan wibawa di tengah kerumunan. Abu Nawas berhenti dan menoleh, matanya menatap langsung ke mata pemuda tersebut. Dengan senyum yang lembut, Abu Nawas memulai jawabannya. "Diam, kalian semua," serunya dengan suara yang tegas, namun tetap tenang. "Tak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin, selain harta dan uang." Lanjutnya, kata-katanya mengejutkan semua yang mendengarnya. Penduduk Kufah terdiam, mencerna kata-kata Abu Nawas. Ada yang merasa terkejut, ada pula yang mulai mengerti maksud tersirat di balik kata-katanya. Abu Nawas, dengan langkah yang pasti, meninggalkan kerumunan itu, meninggalkan mereka dengan pikiran yang penuh pertanyaan dan kekaguman. Setelah Abu Nawas meninggalkan kerumunan dengan kata-katanya yang misterius, penduduk Kufah tidak bisa berhenti berbicara tentangnya. Mereka berkumpul di sudut-sudut pasar, di masjid, dan di kedai-kedai, mendiskusikan makna di balik ucapan Abu Nawas. Di antara mereka, ada seorang tua bijak yang dikenal akan kearifannya. Ia mendengarkan semua spekulasi, dan akhirnya berkata, "Kalian semua tahu, Abu Nawas adalah orang yang penuh teka-teki." Kata-katanya seringkali memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Seorang pemuda yang penasaran mendekati si tua bijak dan bertanya, "Tapi, apa yang dimaksud Abu Nawas dengan kata-katanya itu? Apakah benar Amirul Mukminin hanya menyukai harta dan uang?" Si tua bijak tersenyum dan menjawab, "Abu Nawas ingin kita semua memikirkan kembali apa yang kita nilai dalam hidup. Ucapan itu bukan tentang harta atau uang, melainkan tentang bagaimana kita memandang kekayaan dan kekuasaan." Abu Nawas mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah yang terkumpul di tangan, melainkan yang terkumpul di hati. Pemuda itu mengangguk,
merenungkan kata-kata si tua bijak. Penduduk Kufah lainnya juga mulai memahami bahwa Abu Nawas selalu mengajarkan sesuatu yang berharga melalui cara-cara yang tidak terduga. Ketahuilah, wahai anak muda dan seluruh penduduk Kufah, ujar Abu Nawas dengan suara yang tenang. Kata-kataku bukanlah untuk mengejek atau merendahkan Amirul Mukminin. Sebaliknya, itu adalah pengingat bahwa seorang pemimpin harus selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kekayaan pribadi. Abu Nawas melanjutkan, harta dan uang memang diperlukan untuk membangun negeri dan kesejahteraan rakyat. Namun, seorang raja yang bijak tidak akan pernah membiarkan cinta terhadap harta mengaburkan pandangannya terhadap keadilan dan kewajiban moralnya. Pemuda itu, bersama dengan kerumunan yang mendengarkan, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Mereka mulai mengerti bahwa di balik kelakar Abu Nawas, tersembunyi hikmah yang dalam tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi, marilah kita semua berdoa, kata Abu Nawas mengakhiri, agar Allah memberikan kita pemimpin yang adil, yang hatinya tidak terpaut pada harta dunia, tetapi terpaut pada kasih sayang kepada rakyatnya. Kerumunan itu pun berdoa bersama, dipimpin oleh Abu Nawas. Doa mereka menggema di langit Kufah, sebuah doa untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua. Keesokan harinya, suasana di Kufah masih dipenuhi oleh bisikan tentang Abu Nawas dan celana panjangnya. Di antara kerumunan, ada seorang yang didorong oleh rasa iri, atau mungkin keinginan untuk mencari muka dengan raja. Orang ini memutuskan untuk mengadukan ucapan Abu Nawas kepada Raja Harun ar-Rasyid. Dengan langkah yang tergesa-gesa, ia memasuki istana, mengabaikan tatapan heran dari para pengawal. "Wahai Raja yang adil," katanya dengan suara yang penuh semangat. "Aku datang membawa berita tentang Abu Nawas. Ia telah berbicara dengan cara yang tidak pantas, mengatakan bahwa engkau hanya menyukai harta dan uang." Raja Harun ar-Rasyid, yang mendengar pengaduan tersebut, terdiam sejenak. Ia menatap pelapor dengan pandangan yang dalam, seolah-olah ingin menilai kebenaran dari kata-katanya. "Baiklah," jawab sang raja akhirnya. "Kumpulkan Abu Nawas dan para saksi. Kita akan membahas ini bersama-sama." Tidak lama kemudian, istana dipenuhi oleh para pejabat, pengawal, dan rakyat yang penasaran. Mereka semua ingin menyaksikan bagaimana raja yang bijak ini akan menanggapi pengaduan tentang penasihatnya yang terkenal. Abu Nawas dipanggil ke hadapan raja. Ia berjalan dengan tenang, wajahnya tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa kata-katanya telah menimbulkan kontroversi. Ketika ia tiba, semua mata tertuju padanya, menunggu untuk mendengar pembelaannya. Di tengah-tengah kerumunan yang menunggu dengan penuh antisipasi, Abu Nawas berdiri dengan tenang di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Suasana istana menjadi hening, semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban atas tuduhan yang telah dilontarkan kepadanya. "Abu Nawas," ujar sang raja dengan suara yang berwibawa, "kau telah dituduh, mengatakan bahwa aku hanya menyukai harta dan uang. Apa pembelaanmu atas tuduhan ini?" Abu Nawas menatap raja dengan penuh hormat dan mulai berbicara, "Wahai raja yang mulia, kata-kataku telah disalahpahami. Aku tidak pernah bermaksud merendahkan engkau atau kedudukanmu. Apa yang aku katakan adalah pengingat bahwa setiap manusia, tidak terkecuali seorang raja, harus selalu ingat bahwa harta dan uang bukanlah segalanya dalam hidup ini." Ia melanjutkan, "Kekayaan sejati terletak pada kebaikan hati dan amal perbuatan kita. Harta yang kita miliki hanyalah titipan sementara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial." Raja Harun ar-Rasyid mendengarkan dengan seksama, dan wajahnya yang semula tegang, perlahan menunjukkan tanda-tanda kelegaan. "Abu Nawas," sahut sang raja, "aku percaya padamu. Aku tahu engkau adalah penasihat yang setia dan bijaksana. Dan engkau tidak pernah berdusta, kata-katamu adalah pengingat bagi kita semua, untuk tidak terlena dengan kemewahan duniawi." Orang yang melapor merasa malu atas kesalahpahamannya. Ia membungkuk dalam-dalam kepada raja dan Abu Nawas, meminta maaf atas kegaduhannya. Raja Harun ar-Rasyid, dengan bijaksana, memaafkan pelapor dan mengingatkan semua yang hadir, tentang pentingnya memahami konteks sebelum membuat kesimpulan. Abu Nawas, dengan senyum yang lembut, memberikan penghormatan kepada raja, dan berbalik meninggalkan ruangan, meninggalkan kerumunan yang kini penuh dengan rasa hormat dan kekaguman yang lebih dalam terhadap kebijaksanaannya.
Demikianlah kisah Abu Nawas, yang tidak pernah kehabisan ide untuk menyelesaikan segala masalah yang ia hadapi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.